Nah, selanjutnya hubungan yang bisa kita lihat antara permintaan dan penawaran bisa kita lihat di equilibrium, ya, yang dapat dikatakan ini di mana ada titik kesepakatan antara pembeli penjual, ya, antara konsumen dan produsen. Nah, equilibrium ini merupakan sifat dari matematika di mana sifat persamaan, ya, kita melihat titik temunya sehingga rumusnya itu eh, kalau pada kasus permintaan dan penawaran itu PD sama dengan PS, ya, permintaan, ya, demand, ya, sama dengan price supply. Begitu juga dengan kuantitasnya. QD sama dengan QS, kuantiti permintaan itu sama dengan QS pada titik seimbang, ya, makanya disebut equilibrium. Ilustrasinya seperti ini. PD ini price, ya, price, ya, fungsi price demand. Ini menunjukkan grafik demand, sedangkan PS ini supply, ini menunjukkan fungsi supply. Nah, bisa kita lihat titik temunya ini adalah titik harga pasar atau keseimbangan pasar, ya, fungsi di mana PS itu sama dengan PD, ya, di mana nanti titik koordinat ini, ya, itu sama juga dengan titik koordinat di PD, ya. Itu artinya PD sama dengan PS, ya, di mana nanti di sini dapat quantity equilibrium dan price equilibrium, seperti yang ditunjukkan pada grafik ini, ya. Pada titik ini ada titik yang menggambarkan bagian dari supply, ada juga titik yang menggambarkan dari demand. Dia tetap ketemunya di sini. Nah, untuk fungsi kuadrat seperti ini. Ini yang demand dan ini yang supply. Oke. Nah, ini contoh, langsung kita coba pahami fungsi permintaan dan penawaran pada contoh berikut. Diketahui permintaan sama dengan 100 dikurang 20Q dan supply, ya, price supply 40 plus 10Q. Tentukan grafik fungsi-fungsi tersebut, batas-batas yang berlaku dari kedua fungsi tersebut, dan C pada harga dan jumlah unit keberapa kedua fungsi tersebut menemukan keseimbangan. Ya, pertama kita menggambarkan grafik-grafik fungsi ini. Jadi caranya berarti kita harus temukan dulu, memisalkan titik-titik pada kurva demand dan supply. Terus kita tentukan batas-batas yang berlaku, sampai batas mana saja fungsi demand ini berlaku di dunia, di kehidupan nyata, ya. Dan pada harga dan jumlah unit berapa, berarti yang ditanya equilibrium. Nah, ini kita ketahui fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Caranya, ya, kita ilustrasikan. Pada saat price demand sama dengan 0, ya, tinggal masukkan saja 0 di sini. Sehingga dapatlah Q-nya, permintaannya, kuantitas permintaannya, yaitu sama dengan 5. Ya. Ini sudah gampang, Anda sudah mempelajarinya di pertemuan sebelumnya. Pada saat QD-nya 0, maka price-nya adalah 100. Jadi dapatlah koordinat 0,100. Dan ini koordinat 5,0 yang di atas. Dan dari dua titik ini, ya, koordinat titik ini kita sudah bisa menggambarkan fungsi permintaan. Selanjutnya pada fungsi penawaran, ini pada saat PS sama dengan 0, Q-nya sama dengan negatif 4. Ya, dapatlah koordinat minus 4,0. Begitu juga dengan Q sama dengan 0, dapatlah price supply-nya itu 40, ya, 0,40. Jadi, ya, kenapa kita pilih titiknya 0? Ya karena 0 itu gampang, ya, mencarinya. Anda boleh aja menentukan ini, kenapa nggak kita coba 5, PD yang sama dengan 5, PD yang sama dengan 150, ya silakan. Tapi akan sulit mengerjakannya. Tapi dengan cara yang mudah, yaitu kita cari 0 dulu. Karena 0 ini nanti juga akan menjadi titik potong grafik terhadap sumbu
Q maupun sumbu D. Ya, nanti akan saya lihatkan di slide berikutnya. Nah, tahap berikutnya kita tinggal masukkan koordinat yang sudah kita temukan tadi ya. Pertama kita cari dulu titik 5,0 ya. Ini 5 ya. Q-nya 5, P-nya 0. Kalau P-nya 0 di sini, Q-nya 5, ini titik nomor 5 ya. Kita gunakan skala. Terus di titik berikutnya adalah 0,100. 100-nya di sini. Ya. Q-nya 0, P-nya 100 berarti sini. Berarti kita udah kelihatan dua titik ini. Tinggal kita gabungkan. Kita tarik garis lurus ya. Sehingga inilah gambar grafik permintaan. Ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, Anda bisa saja Q-nya sama dengan 4 ya, di sini misalnya 4. Nanti akan dapat P-nya berapa. Cuma nanti Anda titiknya di sini. Terus nanti kalau misalnya Q-nya sama dengan 1 atau P-nya sama dengan 90, Anda coba nanti akan dapat Q-nya di sekitar di sini. Ya. Tapi akan sulit juga. Ini sekaligus Anda melihat titik potong sumbu ini terhadap sumbu Q. Jadi yang paling sederhana itu tentukan saja price-nya 0, Q-nya 0. Kita ilustrasikan pada saat Q 0 berapa sih kondisi price-nya gitu ya. Di sini ya. Selanjutnya fungsi penawaran kita tinggal melakukan hal yang sama. Ini minus 4,0. Lalu ini ada 0,40. Kita temukan di sini. Nah, ini kondisinya ini ada negatif ya. Sementara supply itu batasnya dia harus positif. Tidak apa-apa, kita garis aja dulu. Ini garis ini akan membantu kita untuk kita tinggal memperpanjang garisnya. Ya, kita tinggal memperpanjang garisnya. Nah, sehingga dia memenuhi persyaratan di mana Q-nya positif, P-nya juga pada saat batas positif. Ya. PS 40 plus 10Q ini dia grafiknya. Ya, dari titik potong ini ke atas. Ya. Ke atas ini tidak terhingga ya, karena fungsi penawaran tidak terhingga batasnya seperti yang di slide sebelumnya. Dan selanjutnya kita tentukan batas-batas yang berlaku. Fungsi permintaan, nah ini dia fungsi permintaan. Ya. Batasnya itu antara 0 di sumbu P antara 0 sampai 100 ya. Sementara untuk di Q 0 sampai 5. Karena lewat dari Q-nya 6, ini price-nya negatif. Tidak mungkin nanti price-nya negatif ya pada fungsi permintaan. Oke. Dan ya ini dia cara kita matematikanya menentukan batas ya. Selanjutnya di fungsi penawaran ini dari 0 Q-nya sampai Q-nya tidak terhingga. Terus gini. Ini garisnya akan terus ketemu. Terus kalau pada saat di garis P ini 0 sampai dibatasi dengan P-nya 40 ya. Seperti yang tergambar di sini. Jadi 40 sampai tidak terhingga. Ini Q-nya dari 0 sampai tidak terhingga. Kalau dan P-nya ini dari 40 price-nya 42, 43, 40 sampai 100 ini sampai tidak terhingga ke atas ini menjadi batasnya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya P-nya di bawah 40 misalnya 30 gitu ya. Dan ini dia menyentuh Q-nya itu Q negatif ke belakang perginya. Dan ini tidak memenuhi persyaratan untuk batas supply ya. Tidak mungkin kan kita memproduksi negatif gitu ya. Karena ini mensupply ya. Penawaran kita negatif ya. Kita mensupply ke pasar itu negatif. Oke, selanjutnya kita cari equilibriumnya. Equilibrium itu kita ketahui PD sama dengan PS ya. Tinggal kita substitusikan aja ini ya. PD 100 kurang 20Q sama dengan 40 plus 10Q. Sehingga kita dapat sederhananya Q pada PD sama PS itu Q-nya kondisinya adalah Q-nya 2. Ini dia, Q-nya 2 di sini. Ya. Itu kan baru Q-nya doang ya, yang baru kita ketahui. Nanti kita masuk lagi Q2 ini masukkan ke salah satu. Ini pasti nilainya akan sama. Ya. Q-nya masukkan ke sini, 20 kali 2 ya, 100 kurang ini, terus 40 plus 10 tambah kali 2 ya.
Ini nilainya pasti sama dengan 60. Berarti pada saat ini PD price-nya baik supply maupun demand ini price-nya di sini bernilai 60 sehingga dapat koordinat equilibriumnya di mana PD sama dengan PS ya di sini 2,60. Disinilah equilibrium di mana pembeli dan penjual sepakat ya dengan harganya, harga pasar. Nah, kira-kira itu dia untuk equilibrium dari fungsi permintaan dan penawaran.